Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota BAM DPR RI Toto Hedi Santosa mendorong para petani sawit di Kabupaten Kampar Riau untuk memperkuat bukti hukum agar para masyarakat memenangkan perkara yang tengah dalam proses hukum sengketa dengan BUMN Perkebunan PT Perkebunan Nusantara. Ketidakadilan diduga dialami petani sawit di Kabupaten Kampar Riau dalam proses hukum yang sedang berlangsung atas kasus sengketa dengan BUMN Perkebunan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN. Pasalnya, para petani tersebut dibebankan utang yang tidak sesuai dengan prinsip kemitraan. Menerima Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur di Senayan, Jakarta, anggota BAM DPR RI Toto Hedi Santosa mendorong para petani tersebut memperkuat bukti hukum untuk memenangkan perkara yang tengah dalam proses hukum tersebut. Toto mengatakan para petani Kampar harus menyiapkan data dan dokumen komprehensif yang bisa menguntungkan pihaknya dalam proses hukum tersebut. Menurutnya, BAM DPR RI berkomitmen dalam mendorong percepatan penyelesaian sengketa yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut. Namun, karena kasus ini ditempuh melalui jalur hukum, penyelesaiannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sejauh yang dilaporkan kawan-kawan dari Koperasi Tani di Kampar itu, memang kita melihat sesuatu yang tidak fair dan ada sisi ketidakadilan. Tetapi ini sudah masuk ke wilayah hukum. Maka satu-satunya yang kita sarankan ketika ada satu peluang hukum tadi, terutama dari cerita mereka tentang BAP palsu, dari dokumen yang palsu juga itu, kami hanya bisa menyarankan untuk semakin ketat terhadap dokumen dan data-data yang bisa memperkuat hukum bagi mereka, karena kita kan penganut hukum positif ya, jadi semua berdasarkan bukti. Lebih lanjut, Toto menyebut BAM DPR RI terus berkomitmen untuk mendengar langsung keluhan dan mempercepat penanganan persoalan masyarakat. BAM DPR RI akan meneruskan keluhan tersebut kepada komisi-komisi terkait di DPR untuk segera ditindaklanjuti. Bondan dan Mufid TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pleno bersama sejumlah kementerian dan lembaga untuk melanjutkan penyusunan rancangan Undang-Undang 1 Data Indonesia yang ditingkatkan dari Peraturan Presiden menjadi Undang-Undang. Badan Legislasi atau Balik DPR RI menggelar rapat pleno bersama sejumlah kementerian dan lembaga untuk melanjutkan penyusunan rancangan Undang-Undang 1 Data Indonesia. Dalam pembahasan ini, disepakati status rancangan Undang-Undang atau RUU 1 Data Indonesia ditingkatkan dari Peraturan Presiden menjadi Undang-Undang. Rapat dihadiri oleh Kementerian Haji dan Umroh, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Badan Pusat Statistik atau BPS, serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Wakil Ketua Balik DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa data statistik yang dihasilkan Badan Pusat Statistik perlu terintegrasi dengan sistem 1 Data Indonesia. Begitu pula data geospasial yang dapat digunakan sebagai alat verifikasi untuk memastikan keakuratan data dari lapangan. Bahwa kita sebenarnya sudah sepakat bahwa 1 Data Indonesia ini penting untuk ditingkatkan statusnya dari Perpres menjadi undang-undang agar bisa lebih mengikat dan bisa dijalankan secara skala yang lebih penuh dan lebih baik. Nah, saya pikir kita juga sudah membahas naskah RUU-nya cukup panjang dan pada sore hari ini kita juga sudah mendapatkan penjelasan dari Badan Pusat Statistik bahwa memang statistik yang diproduksi tadi juga dikatakan itu merupakan bagian dari data yang kemudian baku padukan dalam SDI ini. Balik DPR RI juga menekankan pentingnya jaminan keamanan data yang terkumpul dari berbagai instansi pemerintah. Penguatan sistem 1 Data Indonesia diharapkan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pemerintah yang akurat. Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur tentang penurunan potongan komisi aplikator ojek online menjadi 8% resmi berlaku sejak 1 Juli 2026. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, terkait regulasi teknis skema komisi aplikator ojol 8% meski dinilai berpihak kepada pengemudi ojol, muncul kekhawatiran aplikator akan mengompensasi penurunan pendapatan dengan membebankan biaya lain kepada pengemudi maupun pengguna jasa. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur tentang penurunan potongan komisi aplikator ojek online menjadi 8% resmi berlaku sejak 1 Juli 2026. Meski dinilai berpihak kepada pengemudi ojol, muncul kekhawatiran aplikator akan mengompensasi penurunan pendapatan dengan membebankan biaya lain kepada pengemudi maupun pengguna jasa. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda menilai diperlukan regulasi teknis dan payung hukum yang lebih permanen agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan, serta mengatur terkait lembaga pengawas dalam implementasi kebijakan pemangkasan komisi aplikator. Saya merasa jeda bulan Mei, keputusan Pak Presiden sampai hari ini belum keluar regulasi teknis, ini perlu kita percepat. Saya bayangannya malah semestinya sudah harus ada regulasi teknis sebagai follow up dari keputusan politik Pak Presiden dari skema 92 dan 8 itu. Dalam masa transisi ini kita berharap secepatnya regulasi teknis itu dikeluarkan. Saat yang sama saya mendorong untuk ada umbrella regulasi, payung regulasi, payung aturan yang sifatnya permanen, baik melalui undang-undang maupun Perpres ini yang sekarang sudah dikeluarkan. Syaiful Huda menegaskan, Komisi 5 DPR RI akan mendorong kepastian status bagi ojol melalui revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah masuk dalam program legislasi nasional. Elvi dan Vintoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di balik upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan, terdapat petugas yang berhadapan langsung dengan resiko kehilangan nyawa. Oleh karenanya, Komisi 4 DPR RI menekankan pentingnya pemenuhan perlengkapan kerja dan jaminan perlindungan bagi personel Manggala Agni yang menjadi garda terdepan penanganan karhutlah. Di balik upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan, terdapat petugas yang berhadapan langsung dengan resiko kehilangan nyawa. Karena itu, Komisi 4 DPR RI menekankan pentingnya pemenuhan perlengkapan kerja dan jaminan perlindungan bagi personel Manggala Agni yang menjadi garda terdepan penanganan karhutla. Kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Riau dilakukan untuk memastikan kesiapan personel Manggala Agni menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Selain meninjau kelengkapan peralatan, DPR RI juga memastikan petugas mendapatkan jaminan kesehatan dan asuransi jiwa yang memadai. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan, tugas Manggala Agni memiliki resiko tinggi karena berhadapan langsung dengan ancaman kebakaran. Oleh sebab itu, negara harus memberikan perlindungan yang maksimal melalui perlengkapan sesuai standar dan jaminan asuransi. Kunjungan kami ingin memastikan bahwa kawan-kawan Manggala Agni dilengkapi dengan perlengkapan yang memenuhi standar. Demikian juga jaminan atas kesehatan mereka.
kami juga mendorong di dalam rapat dan kami buktikan di lapangan terkait kelengkapan dan juga asuransi untuk mereka dalam melaksanakan tugas. Ya, karena kita ketahui bersama tugas mereka ini menghadapi tantangan nyawa. Oleh karena itu mereka juga harusnya dibekali ya, dengan bekal asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Komisi 4 DPR RI akan terus mengawal pemenuhan sarana, prasarana, dan perlindungan bagi Manggala Agni agar petugas dapat menjalankan tugas pencegahan dan penanganan karhutla secara optimal. Dari Riau, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada 6-8 Juli 2026 dinilai menjadi momen krusial untuk meningkatkan peluang kerjasama strategis di berbagai sektor, khususnya di sektor teknologi, perdagangan, serta penguatan diplomasi parlemen. Kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada 6-8 Juli 2026 dinilai menjadi momen krusial untuk meningkatkan peluang kerjasama strategis di berbagai sektor, khususnya di sektor teknologi, perdagangan, serta penguatan diplomasi parlemen. Untuk itu, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah menjajaki kerjasama yang lebih mendalam guna memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta mengatakan, India telah tumbuh menjadi salah satu raksasa teknologi global. Indonesia dapat mengoptimalkan transfer pengetahuan terkait pengembangan ekosistem digital, terutama pengembangan teknologi pertahanan. Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu penghasil sawit terbesar di dunia juga memiliki nilai tawar strategis. Indonesia punya komoditas yang diperlukan India, misalnya sawit Indonesia. India salah satu konsumen sawit yang salah satu yang terbesar, tapi juga India sedang punya pengembangan teknologi digital, teknologi pertahanan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Safikarno berharap kedatangan Perdana Menteri India ke Indonesia tidak hanya memperkuat kerjasama secara teknis, namun juga memperkuat diplomasi, baik diplomasi parlemen, militer, hingga kebudayaan. Kita yakini bahwa kehadiran beliau akan semakin mempererat hubungan tersebut, baik hubungan ekonomi, karena kita juga memiliki perdagangan yang cukup tinggi antara Indonesia dengan India di berbagai macam bidang, terus juga hubungan pendidikan, dan juga kerjasama-kerjasama lainnya, apakah itu diplomasi militer, diplomasi parlemen, diplomasi kebudayaan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ken Swari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, transformasi ekonomi digital harus menjadi peluang yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Lalu bagaimana DPR RI mendorong ekosistem digital yang adil, inklusif, dan mampu melindungi UMKM di tengah persaingan yang semakin ketat? Tentunya informasinya selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, DPR RI menegaskan bahwa penguatan ekonomi digital harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap UMKM agar mampu tumbuh, berdaya saing, dan menjadi bagian utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI terus mendorong hadirnya kebijakan yang menciptakan ruang usaha digital yang sehat, berkeadilan, dan berpihak pada seluruh UMKM di seluruh Indonesia. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Ekonomi digital telah membuka peluang baru bagi jutaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Dengan satu gawai, produk lokal kini dapat menjangkau pembeli di berbagai daerah. Namun, di balik kemudahan itu, terdapat ketergantungan besar pada ekosistem platform digital. Ketika terjadi gangguan dalam sistem, maka usaha kecil menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Belakangan, DPR RI menerima aspirasi dari ratusan pelaku UMKM yang mengeluhkan terhambatnya pencairan dana hasil penjualan di platform digital. Persoalan ini tidak hanya menyangkut transaksi bisnis, tetapi juga menyangkut kelangsungan usaha, arus kas, hingga kemampuan pelaku UMKM membeli bahan baku dan membayar kewajiban mereka. Apa yang harusnya menghandle? Nah, ini adalah introspeksi buat kementerian tentunya dan buat kami. Tapi pada saat kami ingin melakukan pengawasan, ini kan menjadi hal yang sensitif untuk kemudian kami harus telusuri dulu. Nah, dari pembicaraan tadi kan ada beberapa pihak sebetulnya yang terkait. Ya, ada platformnya itu sendiri, ada kementerian yang di situ yang selayaknya menjadi pendukung dari UMKM, kemudian ada DPR RI sebagai pengawas. DPR RI memilih menempuh langkah pengawasan secara menyeluruh. Seluruh pihak akan dimintai keterangan, mulai dari platform digital, kementerian terkait, hingga lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan. Pendekatan ini menjadi penting agar penyelesaian masalah didasarkan pada fakta, bukan asumsi. Perkembangan ekonomi digital memang membawa persaingan yang semakin terbuka. Namun, kemajuan teknologi tidak boleh mengurangi perlindungan terhadap pelaku UMKM maupun konsumen. Regulasi yang sudah ada harus mampu diimplementasikan secara konsisten, agar pertumbuhan ekonomi digital berjalan beriringan dengan kepastian hukum. DPR RI juga menyoroti tata kelola platform digital pasca penggabungan usaha di sektor e-commerce. Persoalannya bukan semata soal persaingan bisnis, tetapi juga menyangkut kemampuan negara menjaga iklim usaha yang sehat bagi produk lokal. Saya berharap dengan adanya pansus ini, kami bisa lebih melakukan pengawasan khusus terhadap lembaga atau KL-KL terkait untuk bisa terus berjuang meningkatkan kedaulatan ekonomi kita. Di mana ekonomi yang berdaulat otomatis sudah mengikut sertakan penguatan identitas negara kita. Di era perdagangan digital, daya saing produk lokal tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh ekosistem digital yang adil, transparan, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Karena itu, pengawasan terhadap kebijakan platform menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan pelaku UMKM. Dalam regulasi sudah disebutkan ya bahwa adanya perhatian khusus dari negara yang diwujudkan dalam landasan hukum bahwa negara melindungi aktivitas-aktivitas pelaku UMKM baik penjualnya maupun konsumennya. Perlindungan kesehatannya, perlindungan konsumennya semua sudah dilindungi dalam undang-undang. Pada akhirnya, ekonomi digital tidak hanya berbicara tentang teknologi, melainkan juga tentang kepercayaan. Pelaku UMKM membutuhkan kepastian bahwa hak mereka terlindungi. Konsumen membutuhkan jaminan bahwa ekosistem digital berjalan secara adil. Sementara negara memiliki tanggung jawab memastikan regulasi dilaksanakan secara konsisten. Kemajuan ekonomi digital Indonesia harus menjadi peluang bagi pelaku usaha dalam negeri untuk bertumbuh. Melalui pengawasan yang kuat, koordinasi antar lembaga, dan penegakan regulasi yang konsisten, ekosistem digital diharapkan mampu memberikan perlindungan yang seimbang bagi pelaku UMKM, konsumen, maupun iklim usaha nasional. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.
Ya, Elisa, kayaknya kita perlu ngajak pemirsa untuk jalan-jalan ke daerah Lombok nih. Ya. Karena di Lombok ini ada salah satu desa, yaitu Desa Sade, yang menjadi salah satu kampung adat yang masih mempertahankan tradisi suku Sasak hingga saat ini. Betul, ini kan ada di NTB ya, Alfat. Dan menariknya, rumah-rumah tradisional di Desa Sade ini masih dibangun dengan teknik dan juga bahan lokal sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur. Dan tak hanya menawarkan keunikan arsitektur, Desa Sade juga menjadi tempat untuk kita ini bisa lebih mengenal kehidupan, seni, dan budaya suku Sasak secara langsung tentunya. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai Desa Sade di Lombok, dan memang desa ini meski dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah dan negara, masyarakat Desa Sade tetap menjaga nilai-nilai adat yang menjadi identitas mereka. Karena memang perpaduan antara kearifan lokal, keramahan masyarakat, dan keindahan budaya menjadikan Desa Sade sebagai destinasi yang penuh pembelajaran. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan terkait dengan Desa Sade di Lombok, warisan budaya yang tak tergerus zaman, dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, masih ada tempat-tempat yang tetap menjaga keaslian budaya mereka. Salah satunya adalah Lombok, yang menyimpan sebuah desa adat yang masih bertahan hingga saat ini. Desa tersebut adalah Desa Sade, tempat di mana masyarakat suku Sasak menjaga tradisi leluhur mereka. Di saat dunia terus berubah, desa ini tetap setia pada nilai-nilai budaya yang telah ada sejak dahulu. Kehidupan yang sederhana, namun syarat makna, menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Lalu, apa yang membuat Desa Sade begitu istimewa? Dan mengapa tradisinya masih bertahan hingga sekarang? Berikut pembahasannya. Desa adat suku Sasak. Desa Sade merupakan desa adat yang ditinggali oleh suku Sasak. Masyarakat di sini masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tradisional masih menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan Desa Sade sebagai salah satu contoh nyata pelestarian budaya. Rumah adat yang unik. Rumah di Desa Sade dibangun menggunakan bahan alami seperti bambu, kayu, dan tanah liat. Atapnya terbuat dari alang-alang yang memberikan kesan tradisional. Bentuk rumah yang sederhana namun kuat menjadi ciri khas desa ini. Setiap bagian rumah memiliki fungsi dan makna tersendiri. Lantai dari kotoran sapi. Salah satu keunikan Desa Sade adalah lantai rumah yang dilapisi oleh kotoran sapi. Meskipun terdengar tidak biasa, cara ini dipercaya dapat menjaga kebersihan dan kekuatan lantai. Lantai menjadi lebih keras, halus, dan tidak berdebu. Tradisi ini masih dilakukan hingga sekarang. Perempuan wajib menenun. Di Desa Sade, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga tradisi. Salah satunya adalah kewajiban untuk bisa menenun kain tradisional. Menenun bukan hanya keterampilan, melainkan syarat bagi perempuan untuk menikah. Kain tenun yang dihasilkan memiliki nilai seni dan ekonomi yang sangat tinggi. Aturan adat yang masih dijaga.
masyarakat Desa Sade masih menjalankan berbagai aturan adat, mulai dari cara hidup, pernikahan, hingga interaksi sosial. Aturan ini menjadi pedoman untuk menjaga keharmonisan dan kebersamaan. Hal ini membuat kehidupan di desa tetap teratur dan selaras. Daya tarik wisata budaya. Desa Sade menjadi salah satu destinasi wisata budaya di Lombok. Banyak wisatawan datang untuk melihat kehidupan tradisional secara langsung. Mereka dapat belajar tentang budaya, adat, dan kehidupan masyarakat Sasak. Hal ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Simbol ketahanan budaya. Desa Sade menjadi simbol bahwa budaya dapat bertahan di tengah perubahan zaman. Masyarakatnya tetap menjaga nilai-nilai leluhur tanpa tergerus modernisasi. Tradisi yang ada menjadi identitas dan kebanggaan bagi mereka. Hal ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya melestarikan budaya. Desa Sade bukan hanya sebuah pemukiman, melainkan warisan budaya yang hidup. Di tengah modernisasi, desa ini tetap bertahan dengan segala nilai dan tradisinya. Dari sini, kita belajar bahwa kemajuan tidak harus menghilangkan identitas. Justru, budaya adalah akar yang membuat kita tetap kuat dan bermakna. Semoga Desa Sade terus lestari dan menjadi inspirasi bagi generasi masa depan. Ya pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, DPR RI akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Sedangkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 10 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat Panja RUU tentang statistik dengan Kepala BPS Republik Indonesia. Tentu masih ada sejumlah agenda rapat dan kegiatan DPR RI lainnya. Pemirsa dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba, sampai bertemu kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.